Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Fadila Nur dengan NIM 0201212148. Baiklah, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sarana ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali tentang metode ilmiah. Yang pertama, pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Penelitian sendiri merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah suatu pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan atau menjawab pertanyaan penelitian dan terdiri dari beberapa langkah, yaitu dimulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala, dan identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi tadi, menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Metode ilmiah juga merupakan cara untuk menyelidiki fenomena, untuk mendapatkan pengetahuan baru atau memperbaiki dan menggabungkan penyelidikan dengan pengetahuan sebelumnya. Cara bertanya dan menjawab pertanyaan sains dengan melakukan observasi dan eksperimen. Pendekatan yang sistematik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat metode ilmiah, yaitu ada sistematis, yang artinya unsur-unsur terdapat dalam metode ilmiah harus tersusun dalam urutan yang logis. Konsisten, artinya terdapat kesesuaian di antaranya unsur-unsurnya. Misalnya, tujuan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Kemudian, operasional, yang berarti metode ilmiah dapat menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Dan yang ketiga, karakteristik metode ilmiah yang terdapat dalam krisis dan analisis. Peneliti harus melakukan observasi dan eksperimennya secara rinci supaya mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian logis, peneliti harus dapat menjelaskan setiap langkah pada metode jumlah secara logis, tidak boleh berdasarkan firasatnya. Dan yang ketiga, objektif. Peneliti harus memastikan hasil penelitiannya dapat diterima oleh orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan yang keempat, empiris. Peneliti harus mendapatkan hasil penelitiannya dan kejadian yang nyata. Dari kejadian yang nyata, bukan karangan ataupun opini. Yang terakhir yaitu konseptual. Peneliti juga harus memberikan perhatiannya bagi konsep-konsep dari fenomena yang diteliti. Kemudian yang keempat, metode ilmiah dalam pengetahuan. Metode ilmiah ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ilmiah dianggap merupakan metode terbaik untuk mendapatkan pengetahuan, karena metode ini menggunakan pendekatan yang sistematis, objektif, terkontrol, dan dapat diuji. Selanjutnya, di matematika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumusan-rumusan yang mati. Selanjutnya, matematika sebagai bahasa. Pernyataan matematika yaitu jelas, spesifik, informatif, tidak menimbulkan konotasi yang emosional. Seperti halnya contoh yang sudah saya cantumkan di situ. Baik, selanjutnya, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Secara deduktif, matematika menemukan pengetahuan yang baru berdasarkan premis-premis tertentu. Walaupun pengetahuan yang ditemukan ini sebenarnya bukanlah konsekuensi dari pernyataan-pernyataan ilmiah yang kita telah temukan sebelumnya. Contohnya itu, jika diketahui A termasuk dalam lingkungan B, sedangkan B tidak ada hubungan dengan C, maka A tidak ada hubungannya dengan C. Nah, selanjutnya, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika sebagai sebuah ilmu memiliki tugas menjelaskan peristiwa-peristiwa, proses-proses, atau fenomena aktual di alam. Matematika tidak dianggap sebagai ilmu alam, akan tetapi digunakan sebagai penyedia alat atau perangkat dan kerangka kerja yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam. Adapun ilmu-ilmu sosial dapat ditandai oleh kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapinya tidak mempunyai pengukuran yang mempergunakan bilangan, dan pengertian tentang ruang adalah sama sekali tidak relevan. Selanjutnya, logika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar. Sesuai dengan kaidah berpikir yang benar, dengan logika manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Selanjutnya,
Statistika sebagai sarana ilmu pengetahuan. Pengertian statistika. Statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menganalisis, dan menemukan keterangan dari data. Biasanya, data yang dikumpulkan dalam statistika berupa angka-angka bisa dilihat jika sebenarnya kedua istilah ini berbeda, meski saling berkaitan. Contohnya, adanya suatu data dari wilayah Kabupaten A, di mana ada data jumlah siswa pada setiap jenjang sekolah dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian sejarah perkembangan statistik istilah statistika. Kemudian dikemukakan oleh matematikawan berbangsawan Jerman yang bernama Gottfried Eichwell pada tahun 1719 sampai 1772 pada abad ke-18. Istilah statistika dipopulerkan oleh John Sinclair, yaitu pada tahun 1791 sampai 1799 dalam bukunya yang berjudul Statistical Account of Second Line. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara sarana ilmiah bahasa, matematika, logika, dan statistika. Agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang digunakan dalam seluruh proses berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan di pikiran tersebut pada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri pada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Kemudian 4. Tujuan pengumpulan data statistika. Yang pertama yaitu tujuan kegiatan praktis. Dan yang kedua tujuan kegiatan keilmuan. Selanjutnya, peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan, yaitu terdapat dalam observasi, hipotesis, ramalan, penguji kebenaran. Dan yang terakhir ada penerapan statistika, yaitu statistika diterapkan secara luas dalam hampir semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produk, kebijaksanaan penanaman modal, kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan industri, ramalan ekonomi, auditing, dan lain-lainnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.